Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah. Kita pada malam hari ini bersama-sama berkumpul di majelis yang penuh dengan keberkahan, pembacaan rotib dan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bertepatan dengan masuknya kita di bulan Rajab, bulan penuh ampunan, bulan yang seperti dikatakan oleh Habib Hussein tadi, bulan yang juga dimuliakan oleh Allah karena merupakan min ashhuril hurum, dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengetahui bahwa di bulan Rajab ini ada satu peristiwa. Peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra adalah perjalanan malam hari. Mi'raj adalah perjalanan menaiki sesuatu atau naik ke atas. Isra perjalanan dari Mekah menuju ke Palestina. Kemudian Mi'raj naik ke sampai Sidratil Muntaha. Dengan perjalanan yang tidak sampai sehari. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak hikmah kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak pelajaran, banyak hikmah, banyak hal yang bisa kita ambil untuk pelajaran hidup kita. Tidak sampai semalam itu banyak yang bisa kita ambil. Antara lain, ketika Nabi sedang berjalan Isra, ada sesosok wanita tua yang berdandan laksana wanita muda memanggil Nabi. Jadi wong wedok tuwek macak nom. Ya. Tua ini perempuan, tapi berhias bermake up seolah muda. Perempuan ini memanggil Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi tidak menoleh. Dan kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, yang dijawab oleh malaikat Jibril itu adalah dunia, tamthil dari dunia. Yang memang dunia ini penuh dengan tipuan. Dunia ini penuh dengan tipu daya. Dunia sudah umur mungkin miliaran tahun. Sudah tua. Alam semesta ini tua. Dan alam semesta ini makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan batas. Karena di dalam ilmu tauhid ada 8 makhluk yang diciptakan oleh Allah tanpa batas. Dalam arti abadi. Baqa, kekal abadi, ada 8 makhluk yang diciptakan oleh Allah kekal abadi selawasi. Alam semesta kita sekarang atau alam dunia ini tidak termasuk ke dalam 8 tersebut. Dalam arti kita akan mengalami yang namanya kiamat, akhir dari segalanya. Tapi bukan berarti akhir yang berarti berakhir, tapi akhir yang menuju ke permulaan yang tanpa akhir, yaitu akhirat. Sedangkan di akhirat kehidupannya khalidina fiha abada. Kekal di dalam akhirat ini selama-lamanya tanpa batas. Karena akhirat, surga dan juga neraka merupakan salah satu dari 8 makhluk yang diciptakan oleh Allah tanpa batas niku. Nah, ditamsilkan dengan wanita tua tapi macak nom ini adalah dunia penuh tipuan yang akhirnya kita mengejar dunia yang kita tidak mungkin hidup selamanya di dunia dan melupakan akhirat yang pasti kita akan hidup selamanya di akhirat. Kita mengejar hidup di dunia. Kalau kita hitung,
dalam 24 jam. Waktu kita dalam 24 jam berapa jam atau berapa persen kita gunakan untuk akhirat. Kita gunakan untuk akhirat. Berapa? Sholat, ngaji, zikir, istighosa, apalah. Berapa jam per hari? 24 jam. Bandingkan dengan kita mencari dunia 24 jam ini. Kita pasti akan mendapati ternyata buatan imbang. Persentasenya juga imbang. Lebih banyak kita mencari dunia, bekal dunia daripada bekal akhirat. Padahal bekal di dunia untuk kehidupan dunia yang tidak akan pernah kita alami selamanya. Dan kita mengumpulkan bekal akhirat yang kita hidup selamanya. Logikanya kalau hidup selamanya otomatis bekalnya lu dulu akeh. Tapi ternyata kita mengumpulkan bekal akhirat ini cuman begitu-begitu aja. Ya, inilah karena kita tertipu dengan tipu daya dunia. Wong wedok tuwek macak nom. Kalau saiki lek sakniki. Wong elek kena filter. Ya, filter HP ini loh, kamera. Welek jadi wayu. Welek jadi ganteng. Begitu ketemu muntah. Seperti itu dunia ini. Gletek dunia ini. Gak ada arti ini dunia ini. Kita mengejar apa sih di dunia ini? Kenikmatan. Kenikmatannya berapa lama? Boleh kita mengejar dunia silahkan. Tapi jangan lupa kita punya tanggung jawab untuk mengumpulkan bekal kita sendiri nanti di yaumil kiamah kan. Jangan lupa bahwa ada kehidupan yang tidak akan pernah habis. Jangan lupa bahwa ada kehidupan yang khalidina fiha nikwau. Ketika kita masuk ke alam barzah terbuka hijab, ternyata kita dalam keadaan miskin. Soalnya sangune gak ono. Karena tertipu tadi itu. Karena tertipu dengan dunia ini. Kemudian ada orang-orang yang picik mengatakan, misalkan kita mau berakhirat terus gak iso urip di dunia ini, mangan opo di dunia. Begini loh. Kita bukan berarti kita tidak mengambil dunia sama sekali. Dunia ini jadikan sebagai sarana aja. Bukan sebagai tujuan. Tapi selama ini banyak diantara kita yang menjadikan dunia sebagai tujuan. Pokok aku iso urip enak di dunia. Lah ini kan tujuan. Tapi kalau kita jadikan dunia ini sebagai sarana. Ini yang benar. Sebagai alat. Oke, kita mencari dunia untuk fasilitas dunia kita, untuk kenyamanan dunia kita, oke. Tapi ojo lali, kehidupan akhiratnya juga kita kudu golek. Dan yo napa carane mencari dunia plus akhirat. Dan Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala maha penyayang dan pengasihnya Gusti Allah menjadikan mudahnya kita beramal. Setiap kita melakukan amal-amal ibadah yang mubah dan kita niatkan taqarruban ilallah, maka kita berpahala sunnah amal tersebut. Niki keistimewaan umat Kanjeng Nabi. Kita minum, makan, ini mubah. Mau makan, mau minum tidak ada masalah kan. Tapi bisa dijadikan makan minum kita niki berpahala kalau niatnya yang pertama kita mencari atau kita berikhtiar dengan makanan minuman halal. Wis ganjaran satu. Kemudian kita berusaha minumnya dengan cara yang disunahkan Kanjeng Nabi. Pahala lagi dua. Makan, cara makan juga demikian mengikuti sunnah adab Kanjeng Nabi. Pahala malih. Kemudian kita niatkan dengan makan tersebut kita bisa kuat cek iso ngaji gak ngantuan misalkan. Pahala malih. Jadi banyak amalan-amalan mubah keseharian kita di dunia ini yang bisa kita jadikan bekal di akhirat tanpa menghilangkan kita aktivitas kita di dunia. Kerja, kita jadikan kerjaan itu mubah, bisa sunnah, bisa wajib, bisa macam-macam hukumnya. Kita jadikan sunnah kerjaan tersebut. Dengan kita berusaha mencari kerja yang halal, kemudian kita cari kerjaan tersebut sesuai dengan aturan syariat, dalam arti tidak melanggar hukum-hukum syariat. Kemudian ketika ada lebihnya kita sisihkan di jalan Allah.
Kayak gini kan kita sudah mendapatkan dunia plus akhirat. Jadi jangan kita niki tertipu dengan wanita tua macam nom niku wau yang hanya kita kejar tapi melupakan bahwa kita punya kehidupan yang lebih kita harus perhatikan, yaitu kehidupan sing kekal abadi salawase niku wau. Khalidina fiha abada. Ya. Kemudian dunia kalau dikejar makin lari. Kayak jarine wong-wong lah mau jinak-jinak merpati. Semakin dikejar semakin lari. Tapi ketika kita fokus ke akhirat, dunia hanya kita jadikan sarana niku tadi, maka justru dunia akan mengejar kita loh. Berapa banyak orang-orang yang terjun ke bidang akhirat, ternyata dunianya gak kurang-kurang. Ana wong sing dunya tok lali akhirat malah dia diperbudak gak iso nikmati dunya nih. Dadine kok stres, kok mabuk, kok dugem lah apa segala macam. Gara-gara apa? Padahal soge. Tapi tidak bisa menikmati, malah ini kekayaannya dipakai untuk merusak tubuhnya sendiri. Dipakai untuk merusak badannya, kesehatannya, akalnya. Nah, untuk bilang kan dengan kekayaan yang dia pikir bisa membahagiakan. Karena bahagia itu kan letaknya di hati. Bahagia itu letaknya bukan di materi. Orang bisa dikatakan bahagia apa tidak, gak iso didelok secara dohir. Bahagia apa tidak itu secara batin. Atine enak, atine nyaman, bahagia. Atine nyaman kalau kita meyakini bahwa hidup kita di dunia hanya sementara dan meyakini hidup di akhirat adalah selamanya, ini akan menjadikan kebahagiaan loh di hidup. Kenapa? Karena terbukanya hijab dan kita mengetahui hakikat hidup. Orang kalau mengetahui hakikat hidup, hidupnya malah nyaman. Karena dia gak stres dengan hidup ini. Karena roh hakikatnya apa? Orang punya impian, punya harapan, punya cita-cita, oke, banyak, ya kan? Tapi harapan, impian ini segala macam itu tadi, apakah harus terwujud? Belum tentu kan, tergantung Allah. Lah Allah menakdirkan terwujud ya wujud, enggak kan? Nah ketika tidak terwujud dan hati kita tahu hakikat dari dunia, maka kita tidak akan sumpek atau stres atau galau atau enggak. Kita nyantai aja. Sambil tetap berusaha lagi, berikhtiar lagi, gak putus asa. Tapi kalau misalkan di hati kita tidak ada pengetahuan tentang hakikat dunia, marah kita kan, sumpek kita, stres kita, tambah gak karuan. Padahal urip di dunia hakikatnya ngoten. Maka itu kita sadarilah. Sesuai dengan hikmah pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi, sadari bahwa di dunia kita ini cuman sementara. Dunia darul mamar, bukan darul makar. Darul makar ini berarti tempat tinggal. Lek mamar tempat singgah. Lek basa kendaraan saniki apa jalanan saniki rest area. Dunia itu cuma rest area tok, kudu tujuan. Jadi kalau kita bingung dengan di rest area kudu genakno urip kita di rest area, sedangkan tujuannya masih jauh. Akhirnya sampai tujuan kita gak lek apa-apa. Gak ada persiapan apa-apa. Jadi itu salah satu dari sekelumit hikmah peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW yang bisa kita ambil. Dari sekian banyak hikmah, karena perjalanan tersebut luar biasa. Dari Mekah menuju ke Aqsa kemudian naik Sidratul Muntaha niku banyak sekali hikmah yang didapat atau yang bisa kita jadikan pelajaran hidup kita. Banyak sekali. Banyak sekali, itu antara lain salah satu dari sekian banyak. Dan itu merupakan mukjizat Nabi kita Muhammad SAW yang paling utama adalah Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Nah ini mohon maaf sebelumnya juga kepada Sohibul Bait bahwa ana ada acara di Baran soalnya ini, tapi karena perintah dari Habib Hussein maka saya datang ke sini dulu. Dan mohon izin untuk merubah susunan acara ya sementara ceramah terus nanti diteruskan lagi maulidnya. Dan kita juga berdoa moga-moga beliau
diberi sehat afiah panjang umur fi taatillah, yang mau insyaallah akan berangkat umroh ya. Akan berangkat umroh dalam keadaan sehat afiat, umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pulang membawa keberkahan kepada kita semua. Dan juga kita semua yang hadir yang belum umroh, belum haji, moga-moga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu saat kita akan berangkat ke tanah suci dan berziarah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga kita semua yang hadir tidak beranjak kita dari tempat ini kecuali Allah menambahkan keimanan kita, ketakwaan kita dan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma aqul lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.